atau korporasi media. Seiring dengan globalisasi yang melanda dunia, penyebaran informasi menjadi cepat dan mudah. Dampaknya adalah dunia menjadi terasa semakin sempit karena bertumpuknya informasi yang ada. Salah satu bidang yang terkena efek globalisasi adalah media. Dimulai pada tahun 1967, serial Outward ditayangkan di seluruh dunia melalui parabola. Media berubah. Media tidak lagi hanya berkonsentrasi pada masyarakat lokal, namun mulai melirik hal yang lebih besar dan lebih luas, yaitu pasar di seluruh dunia. Disinilah terjadi globalisasi di media dan memunculkan media global. Media global merupakan istilah yang merujuk pada sistem media yang telah berhasil mendistribusikan muatannya, baik informasi pendidikan maupun hiburan pada tingkat global atau internasional. Media global mempunyai karakteristik yang khas yang membedakannya dari media lain. Media global sesuai dengan namanya adalah media yang mendunia. Artinya, media ini memiliki cabang di banyak negara, bahkan mendunia. Media global juga mempunyai sifat ekspans, artinya media ini akan terus-menerus melakukan perluasan distribusinya, entah itu dengan membangun kantor baru, ataupun melakukan rekrutmen karyawan baru, atau dengan membeli saham suatu media. Ambillah contoh dari British Broadcasting Company, atau bisa disingkat BBC. Media yang berasal dari Inggris ini memiliki kantor di hampir seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia, karena mereka memiliki BBC Indonesia. Mereka menyiarkan beritanya dalam 32 bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, dan Rusia, dan menyediakan situs berita yang sesuai dengan regional penggunaannya. British Broadcasting Corporation, atau dulunya dikenal sebagai British Broadcasting Company, adalah lembaga penyiaran umum Britania Raya, berkantor pusat di Broadcasting House di Westminster, London. BBC adalah penyiar nasional tertua di dunia, dibentuk pada tahun 1927, dan penyiar dengan jumlah karyawan terbesar di dunia. BBC mempekerjakan lebih dari 22.000 staf secara total, lebih dari 16.000 diantaranya berada di penyiaran sektor publik. Terdapat total 35.402 staf ketika staf paruh waktu, fleksibel, dan kontrak tetap dimasukkan. BBC didirikan di bawah piagam kerajaan dan beroperasi berdasarkan perjanjian dengan Sekretaris Negara untuk Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Pemerintahan Britania Raya. Kegiatan didanai terutama oleh biaya lisensi televisi tahunan yang dibebankan kepada seluruh rumah tangga, perusahaan, dan organisasi di Britania Raya yang menggunakan segala jenis peralatan untuk menerima atau merekam siaran dari televisi secara langsung dan melalui layanan iPlayer. Biaya lisensi ditetapkan oleh pemerintah Britania Raya, disepakati oleh parlemen, dan digunakan untuk mendanai radio, televisi, dan layanan daring BBC yang mencakup negeri-negeri dan wilayah Britania Raya. Sejak 1 April 2014, biaya tersebut juga mendanai BBC World Service, diluncurkan pada tahun 1932 sebagai BBC Empiris Service, yang mengudara dalam 28 bahasa dan menyediakan siaran televisi, radio, layanan online secara komprehensif dalam bahasa Arab dan Persia. Layanan televisi BBC di Britania antara lain adalah BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, saluran televisi BBC News, dan 2 saluran anak-anak CBBC Channel serta CBeebies. BBC juga mengelola sebuah stasiun yang dikhususkan untuk politik, BBC Parlemen, yang menyajikan berita Parlemen Britania, Skotlandia, Parlemen Eropa, serta Senat Amerika Serikat. Operasi BBC dijalankan oleh BBC Worldwide, termasuk saluran televisi internasionalnya seperti BBC World News, BBC Prime, BBC Amerika, BBC Kanada, dan BBC Jepang. Sejak awal melalui Perang Dunia II, di mana siarannya membantu menyatukan negara itu. Hingga abad ke-21, BBC telah memainkan peran penting dalam kehidupan dan budaya Britania Raya. Inti dari media global adalah distribusi informasi. Inilah yang menjadi ciri khas sekaligus inti dari media global. Distribusi informasi membutuhkan penguasaan teknologi yang tinggi, akses informasi yang luas, dan penguasaan teknologi yang tinggi. Kebanyakan hanya dimiliki oleh individu-individu yang tinggal di negara maju.
Oleh karenanya, tidak heran jika hampir semua media global berasal dari media maju, yang menjadikannya negara semi-periferal dan negara periferal sebagai pangsa pasarnya. Teori ini dikemukakan oleh Andre Gander Frank. Teori ini mengungkapkan kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran, di mana negara maju memiliki akses informasi yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan negara berkembang bergantung pada informasi dari negara maju. Oliver Bogat Barrett dan Terry Runtanen mengambil contoh Reuters, kantor berita yang berpusat di Inggris. Reuters menjadi pusat informasi bagi negara-negara bekas jajahan Inggris hingga saat ini.